Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitri Andini dengan NIM 2104218. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu yaitu Bapak II Permana STMT. Adapun topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu perkembangan konsep atau paradigma dari government ke governance, sound governance, dynamic governance, dan open government. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama yaitu mengenai perkembangan konsep atau paradigma dari government ke governance. Ilmu pemerintahan pada dasarnya merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri dan otonom yang memiliki metode tersendiri sebagai pendekatan dalam melakukan kajian dan penelusuran terhadap gejala atau peristiwa pemerintahan. Banyak ahli mengemukakan beberapa pendekatan yang perlu dilakukan dalam membedah fenomena pemerintahan berdasarkan referensi dan pengalaman hasil penelusurannya. Setiap ahli memiliki basis argumentasinya karena dipengaruhi oleh waktu, tempat, situasi, peristiwa, dan sistem yang berbeda. Perbedaan tersebut merupakan dinamika perkembangan ilmu pemerintahan dari waktu ke waktu. Namun, di balik itu semua tujuannya adalah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah-masalah atau gejala peristiwa pemerintahan yang terus berkembang dengan nilai sejarah suatu negara dan pengalaman penyelenggaraan pemerintahannya. Oleh karena itu, ditemukan perbedaan pokok bahasan ilmu pemerintahan pada setiap negara dan bahkan perbedaan tersebut juga ditemukan dari periode waktu tertentu. Tahap awal yaitu adalah government atau lembaga politik formal. Dalam periode ini, fokus studi pemerintahan adalah mendefinisikan lembaga-lembaga pemerintahan, bagaimana lembaga-lembaga tersebut terinstitusionalisasikan atau merujuk pada proses pembentukan dan pengelolaan dan dinamika bekerjanya lembaga-lembaga tersebut. Gafar tahun 2001. Pada perkembangannya, cakupan politik dan pemerintahan mengalami perluasan, di mana fenomena kekuasaan yang menjadi objek utama disiplin tidak bisa lagi dipahami hanya dengan melihat bekerjanya institusi-institusi formal negara, namun bisa dipahami secara komprehensif dengan memasukkan dimensi masyarakat atau society. Perkembangan ini ditandai dengan lahirnya konsep-konsep demokrasi modern dan maraknya kajian tentang civil society. Perluasan politik dan pemerintahan terus berlanjut dan periode awal 1990-an menjadi saksi diwacanakannya konsep governance. Governance mendefinisikan tiga ranah penting dalam kajian politik dan pemerintahan, yaitu negara, masyarakat, dan pasar, serta bagaimana relasi di antara ketiga ranah tersebut. Selanjutnya adalah konsep tata kelola pemerintah. Sound governance, dynamic governance, dan open government adalah konsep evolusi dari good governance. Konsep-konsep ini hanya bertujuan untuk mencari cara dan model baru menata dan mengelola pemerintahan dengan baik untuk menyelesaikan masalah pemerintah. Konsep sound governance, dynamic governance, dan open government merupakan cara baru dalam sistem tata kelola lokal, nasional, regional, dan internasional. Yang pertama adalah sound governance. Holidin dan Handini tahun 2014 menunjukkan ada pendekatan baru dalam menjalankan program inovatif tradisional revitalisasi pasar dan pengelolaan pedagang kaki lima atau PKL melalui pengembangan lingkungan yang adaptif tanpa membuang orientasi menuju pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Firdaus tahun 2016 mengeksplorasi dan menganalisis praktik tata kelola sound governance dalam program pengembangan kawasan metropolitan Maminasata yang berfokus pada 5 dimensi, yaitu proses, struktur, nilai, manajemen, dan kebijakan yang bertumpu pada pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi untuk mewujudkan interkoneksi pembangunan lintas kabupaten atau kota. Contohnya adalah kasus Provinsi Sulawesi Selatan. Konsep ini muncul akibat banyaknya kritikan dari negara berkembang yang menganggap good governance adalah sebuah konsep kapitalisme negara maju atau negara donor.
Sound governance terkait secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan berbagai sistem global untuk memeriksa opsi, solusi, dan masalah tata kelola pemerintah. Artinya, konsep ini menekankan kolaborasi dengan berbagai sistem global dan kerjasama antara setiap negara yang menyertakan hak setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, sehingga eksploitasi dan kapitalisasi ekonomi tidak terjadi lagi. Yang kedua adalah dynamic governance. Studi tentang dynamic governance juga pernah dilakukan. Goldbranson tahun 2014 menunjukkan konsep dynamic governance akan lebih bermanfaat apabila kebijakan pemerintah turut berinovasi. Sedangkan Rajan tahun 2017 mengungkapkan tata kelola organisasi yang dinamis lebih kepada perubahan sistem institusional lembaga pemerintah dengan gerakan reformasi birokrasi, perubahan kebijakan pemerintah, dan devolusi atau desentralisasi strategis, yaitu contoh dalam kasus negara India. Konsep ini lahir di latar belakangi dari berbagai keunggulan negara Singapura seperti teknologi, sumber daya manusia, kebijakan pemerintah, sistem politik yang stabil, birokrasi yang bersih, serta masyarakat yang sudah demokratis. Konsep ini akan tidak bermakna apabila dilakukan pada tempat yang sumber daya manusia masih rendah. Birokrasi yang korup, interferensi politik yang berlebihan, tidak adanya merit system, dan tidak terdapat teknologi terkini. Dynamic governance, konsep yang menekankan untuk memperhatikan faktor eksternal lingkungan kebijakan. Adaptasi kebijakan bukan sekedar reaksi yang pasif terhadap tekanan eksternal, namun pendekatan proaktif terhadap inovasi, kontekstualisasi, dan eksekusi. Yang ketiga adalah open government. Yang Lo dan Xiang tahun 2015 menemukan secara khusus faktor-faktor yang berpengaruh dan dampaknya terhadap inisiatif open government diselidiki dari 4 perspektif, yaitu legislasi dan kebijakan, teknologi, organisasi, dan lingkungan. Sedangkan Blasio dan Selva tahun 2016 mengemukakan kebijakan open government atau transparansi, partisipasi, kolaborasi, dan juga digital teknologi menyebar di seluruh Eropa sebagai model pemerintahan yang baru, namun tidak homogen di berbagai negara yang menunjukkan adanya persaingan. Open government lebih menekankan kepada prinsip transparansi tinggi data pemerintah untuk dapat dikonsumsi oleh publik dengan cara memanfaatkan teknologi informasi. Open government lebih mirip kepada penerapan sistem elektronik dalam berbagai aktivitas pemerintah. Namun, partisipasi masyarakat menjadi hal yang diperhatikan secara bersama dengan pemerintah. Ikut mengawasi aktivitas pemerintah, menganggap masyarakat lebih bermakna, dan ikut serta dalam pembangunan nasional. Namun dalam penerapannya, di antara tempat berbeda sering sekali menemui kegagalan. Tidak seluruhnya dimensi, elemen, atau pilar sebuah konsep dapat terlaksana dengan baik. Di sisi lain, partisipasi masyarakat belum dianggap sebagai positif untuk merumuskan setiap tindakan dan kebijakan pemerintah. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah ada positif dan negatif konsep sound governance, dynamic governance, dan open government. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, intisari dari konsep-konsep tersebut adalah inovasi pemerintah. Namun, kita dapat membahas beberapa efek positif dan negatif dari dimensi, elemen, dan pilar dari konsep tersebut yang mempunyai kesamaan seperti transparansi, policy, dan cognition and value. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi dianggap sebagai cara untuk membuka berbagai hal dari aktivitas pemerintah, bertujuan untuk mengawasi setiap aktivitas pemerintah dengan mudah. Yang kedua adalah policy. Di tahun 2013 memberikan argumentasi public policy is what the government choose to do or not to do. Argumentasi ini terkait dengan apa yang pemerintah lakukan atau tidak melakukan sama sekali, mengapa pemerintah melakukannya, dan apa bedanya. Yang ketiga adalah cognition and value. Pengetahuan merupakan interaksi antara tacit dan explicit knowledge. Menurut Polanyi tahun 2005. Dalam pandangan knowledge management, interaksi tersebut sebagai ungkapan yang merujuk kepada sebuah strategi, teknik, sistem yang digunakan oleh individu atau kelompok dengan membuat proses pengetahuan itu tersedia dan memperkuat pengetahuan yang dibuat oleh individu atau kelompok sebelumnya. Menurut Nonaka dan Krok tahun 2009. Selanjutnya yaitu adalah kekuatan dan kelemahan konsep tata kelola pemerintah. Yang pertama adalah sound governance.
Kekuatannya yaitu kerjasama internasional akan lebih mudah untuk menyelesaikan berbagai masalah suatu negara atau organisasi. Sedangkan kelemahannya yaitu kurang populer dalam implementasinya untuk aktivitas pemerintah dan organisasi. Yang kedua adalah dynamic governance. Kekuatannya yaitu dorongan untuk terus meningkatkan tacit dan explicit knowledge. Sedangkan kelemahannya yaitu akan tidak bermakna apabila birokrasi yang korup, spoil system, nepotisme, dan masyarakat belum sepenuhnya demokratis untuk mengawasi aktivitas pemerintah. Terakhir, open government. Kekuatannya yaitu transparansi dan peluang melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas dan pengawasan pemerintah menjadi lebih besar. Sedangkan kelemahannya yaitu keterbukaan belum tentu akan berkontribusi signifikan terhadap transparansi. Evolusi yang dialami dari berbagai konsep tata kelola pemerintahan mulai dari good governance, sound governance, dan dynamic governance sampai open government merupakan sebuah konsep rujukan untuk menutupi kelemahan dari konsep sebelumnya. Namun, dalam penerapannya di antara tempat berbeda sering sekali menemui kegagalan. Tidak seluruhnya dimensi, elemen atau pilar sebuah konsep dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan pembahasan kita tadi, dapat kita ambil kesimpulan, ilmu pemerintahan pada dasarnya merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri dan otonom yang memiliki metode tersendiri sebagai pendekatan dalam melakukan kajian dan penelusuran terhadap gejala atau peristiwa pemerintahan. Konsep tata kelola pemerintahan dari good governance, sound governance, dynamic governance, dan open governance merupakan sebuah konsep rujukan yang dianggap dapat mengelola aktivitas pemerintahan dengan baik. Konsep tata kelola pemerintah apapun yang diadopsi menyiratkan untuk menolak berbagai bentuk aktivitas pemerintah yang didasari dari kegiatan otoritarian, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan membuka peluang tindakan-tindakan jahat lainnya dalam melaksanakan aktivitas pemerintah. Baiklah, sekian dulu pembahasan saya pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.